Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat dari SMK Negeri 3 Batam yang sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk tetap belajar, menghadiri sharing workshop dari Bapak Yakobus Nugroho dan Ibu Dewi Kinasih selaku peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan membahas tentang budaya positif. Untuk kegiatan kita malam ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kelancaran sampai akhir sesi nanti dan diberikan kemanfaatan, keberkahan untuk kita semua yang hadir dan khususnya kepada pemateri Pak Oho dan Ibu Dewi Kinasih. Untuk memperlancar kegiatan dan membuat kegiatan kita lebih tertata, di mana dalam workshop malam ini ada 6 materi yang akan beliau berdua sampaikan. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk materi pertama dan kedua dan ketiga akan dipaparkan oleh Bapak Yakobus Nugroho dan dilanjutkan oleh Ibu Dewi Kinasih. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengetahui lebih lanjut tentang materi yang beliau berdua sampaikan, boleh memberikan tanda raising hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat sewaktu beliau berdua menyampaikan materinya. Untuk durasi waktu, masing-masing pemateri akan menggunakan durasi waktu kurang lebih 30 menit. Saya, Yosi Elvira, selaku moderator, akan memandu acara untuk mengingatkan waktu dan memandu Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang beliau berdua akan sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat SMK Negeri 3 Batam, marilah kita masuk ke agenda kita yang pertama. Agenda inti kita adalah pemaparan materi budaya positif yang akan dibagikan oleh Bapak Yakobus Nugroho. Kepada Bapak Ho, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mem Yosi, moderator yang sudah waktu kepada kita untuk sharing malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di tengah-tengah kesibukan kita di rumah masih Bapak Ibu berkesempatan hadir meluangkan waktu kepada malam ini untuk kita berbagi ya, karena kita di SMK Negeri 3 Batam saat ini ada 2 calon guru penggerak yang ikut di angkatan ke-7. Mudah-mudahan saya doakan juga kepada Bapak Ibu yang lain untuk mengikuti program berikutnya menyusul di angkatan 8, 9 dan 10. Nah, sehingga kita sama-sama belajar bagaimana meningkatkan kualitas diri kita untuk mutu pendidikan yang ada di sekolah kita khususnya. Nanti untuk menyampaikan materi kepada Bapak Ibu ya, terkait dengan sebagian apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran di pendidikan program guru penggerak. Nah, materi pada malam hari ini adalah tentang budaya positif ya. Mungkin ada nanti hal-hal yang mengetahui juga cukup. Ada yang saya share dulu pada Bapak Ibu, mohon izin untuk Silakan. Ini Bapak Ibu sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Pak Ho? Ini nampak ya? Nampak. Ada. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Nah, ini materi kita Bapak Ibu budaya positif ya. Mungkin kita capaian umum yang kita
harapkan setelah mengikuti sharing hari ini, yaitu yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah memahami beberapa prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, di mana salah satunya adalah menuntun siswa ya, menuntun siswa untuk menjadi orang yang mandiri nanti, mandiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada prinsip lain yang kita familiar dengar tentang tuturi handayani ya, ing ngapso sun tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Kemudian capaian yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang nanti kita coba jabarkan. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam interaksi dengan murid. Itu adalah capaian yang habis nggak? Itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, sebelum memulai materinya, mungkin ada 3 pertanyaan yang saya memerlukan pendapat dari Bapak Ibu. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, mungkin hanya perlu mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa? Menurut Bapak Ibu bagaimana hukuman yang biasa kita lakukan kepada siswa kan memberikan hukuman. Apakah hukuman yang kita lakukan pada pembelajaran, pada saat kita apel, seperti itu, apakah dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu? Bu Yosi, Pak, ada mau menjawab? Ya, silakan, Mem. Terima kasih Pak Oho untuk menanggapi apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya itu tergantung dari jenis hukumannya kali ya Pak Oho. Ya. Apakah hukuman itu bersifat mendidik atau tidak? Ya. Apakah siswa melakukannya, memberikan sesudah melakukannya itu merasakan manfaatnya mungkin ke diri dia dan berniat untuk tidak melakukan kembali pelanggaran terhadap aturan yang sudah kita buat. Begitu Pak Oho? Iya, terima kasih Mem atas pendapatnya. Mungkin satu nanti kita akan coba uraikan materi. Jadi apakah nanti pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan jawaban Bapak Ibu atau harapan yang kita inginkan setelah mengikuti sharing pada malam hari ini. Kemudian yang pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini mungkin yang lain selain Mem Yosi. Kita menghukum anak seperti membaca, membersihkan halaman. Nah, tentu dalam hal ini kalau dihubungkan dengan pendapat dari Mem Yosi tadi adalah tergantung kepada hukuman kan. Hukuman tersebut apakah bermanfaat atau bagaimana. Nah, ini ada juga nih, apakah pemberian hukuman berupa membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Pak Sapril ya? Siap. Gimana? Kalau versi saya mungkin kalau untuk membersihkan halaman sekolah, oh ya maaf Pak. Terima kasih Pak Oho atas waktunya. Kalau versi saya untuk membersihkan halaman sekolah mungkin ya memberikan atau meningkatkan disiplin anak. Tapi kalau untuk membaca, perlu ada kategori Pak. Kalau untuk membaca. Jadi kalau kategorinya bagaimana maksudnya? Sebab kalau membaca kan ada sebagian anak kita yang memang tidak suka membaca. Nah, jadi kalau itu diberikan hukuman dia, otomatis dia lebih suka, Pak. Nah, kalau siswa yang tidak suka membaca kemudian diberi hukuman membaca,
Kalau diawasi mungkin akan jenuh, Pak. Tapi kalau tidak diawasi, sama juga tidak, Pak. Ya. Berarti kalau boleh saya tangkap bahwa membaca belum tentu tepat juga ya di dalam pemberian hukuman ya. Kita harus melihat dari karakteristik siswa juga ya. Iya, Pak. Iya, termasuk membersihkan lapak halaman juga ya. Membersihkan halaman versi saya mungkin iya, Pak. Sebab ada sedikit rasa mungkin dia tidak suka dilihat orang rame-rame kalau dia membersihkan. Jadi untuk melakukannya malu untuk besok melakukan kembali. Seperti itu, Pak. Berarti hampir mirip dengan membaca tadi. Mungkin orang atau anak kita yang sifatnya pemalu mungkin membersihkan halaman jadi terasa seperti hukuman bagi dia ya. Padahal kita tujuannya mungkin meningkatkan disiplin anak gitu. Ya. Oke ya, ya. Coba. Kemudian yang terakhir mungkin pertanyaan pemantik, memberi penghargaan sekarang. Memberi penghargaan dapat meningkatkan. Suaranya tidak terdengar. Oh. Nah, sekarang apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Pak Oho. Sudah ya. Putus-putus, mohon maaf sinyal di internet di rumah mungkin. Nah, sekarang yang terakhir, memberi penghargaan. Apakah dapat juga meningkatkan motivasi belajar anak? Saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu, coba selain Pak Sapril dan Mem Yosi. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak Hendri. Ya, kalau menurut saya memberikan, ya terima kasih Pak Ho atas kesempatannya, maaf. Kalau menurut saya, kalau memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya tidak terlalu Pak. Mungkin bisa dibilang nantinya kalau seandainya diberi penghargaan malah kesannya ada menimbulkan kecemburuan sosial kalau memberikan penghargaan. Pada tepatnya memberikan apresiasi Pak. Memberikan apresiasi kepada siswa tersebut dengan cara menyuruh anak tersebut menjelaskan apa yang sudah dialami, apa yang sudah didapat, menyimpaskan kepada teman-temannya begitu Pak. Kalau diberi penghargaan, kalau menurut saya anak itu akhirnya membanggakan diri atau yang lain pun ada kecemburuan sosial gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih pendapat Pak Hendri ya. Jadi nanti kita coba kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini materi kita pada malam hari ini yang pertama adalah disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Jadi saya menyampaikan materi sampai keyakinan kelas. Nanti dilanjutkan oleh Bu Dewi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi terkait 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sekarang ada sebuah permainan seperti ini Bapak Ibu, kepalan tangan ini. Saya minta kepada Pak Sapril dan Mem Yosi. Siapa? Ya Pak. Ya Mem Yosi, ini ada kepalan tangan. Ada A dan B antara Mem Yosi dan Pak Sapril ya. Pak Sapril A, Mem Yosi B. Nah, kemudian ada sebuah kertas yang sangat berharga. Ada tulisan di situ mungkin sangat berharga yang mohon maaf Kak, mohon maaf. Ya. Jadi Mem Yosi menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Pak Sapril. Ariel ya. Pak Ariel menggenggam sesuatu yang berharga. Dan itu sangat berharga gitulah digenggam. Kemudian Mem Yosi mencoba, boleh nanti Mem Yosi merayu, kemudian boleh mengancam, menghardik dan sebagainya lah agar dapat membuka kepalan tangan dari Pak Sapril. Nah, Pak Sapril bayangannya adalah ada sesuatu yang berharga di tangan. Seperti itu. Coba Pak Yosi. Ariel, apa itu di tangannya Ariel? Sorry, masih unmute. Tolong masih mute itu di unmute. Enggak ada. Sepertinya ada sesuatu yang menarik. Boleh dibagi? Enggak mau. Mungkin kalau Ariel bagi nanti bisa ditraktir
akan yang Ariel suka? Nggak mau. Atau mungkin Ariel dengan menunjukkan itu Ariel bisa merasakan bahagia karena sudah berbagi hal yang baik? Nggak pernah bisa bahagia. Oke, kalau Ariel tidak mau berbagi, tidak akan diberikan, kita tidak akan bertegur sapa selama 1 minggu. Nggak apa-apa. Ariel tidak boleh masuk ke ruangan elektro selama 1 minggu. Asik. Biasa. Ayo. Oke, Ariel tidak boleh lagi manggil Umu. Janganlah. Kalau gitu, boleh dikasih lihat apa yang ada di genggaman Ariel. Tutup tinta. Oh. Terima kasih Ariel, tinta yang ada pada. Ya, terima kasih. Ya. Nah, berarti ini kalau seperti ini, skenarionya adalah Pak Ariel sudah bisa dirayu ya. Sudah dirayu. Bisa Iya, Pak. dirayu. Iya. Baik. Sebenarnya kalau yang memegang peran itu adalah Pak Sapril ya. Iya, Pak. Yang memegang Ariel. Karena sebenarnya yang bisa mengontrol hanya Pak Ariel sendiri. Keputusan dia membuka atau menutup kan keputusannya ada di Pak Ariel ya. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah Pak Ariel sendiri. Apakah mau membuka atau tidak. Nah, kalau itu adalah kalau yang Mem Yosi lakukan adalah faktor dari eksternal. Karena ada bujukan, ada rayuan, mungkin ada ancaman tadi ya. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan disiplin positif ini ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama tadi terkait permainan yang baru saja kita lakukan antara Pak Sapril dengan Mem Yosi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Apa yang kita mau perbuat sebenarnya diri kita yang menentukan. Seperti itu. Jadi makna disiplin di sini adalah bagaimana kita belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada di diri kita agar tercapai tujuan-tujuan yang mulia tentunya ya. Tentunya kita di dalam mengontrol diri kita, di dalam mengendalikan diri kita itu untuk tujuan hal-hal yang mulia ya. Agar nanti bisa menerapkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua itu adalah terkait dengan teori motivasi. Jadi motivasi itu bisa motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik misalnya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi termasuk tadi yang Mem Yosi lakukan tadi mungkin diberikan janji-janji kepada Pak Ariel untuk nanti diberikan imbalan untuk membuka kepalan tangan. Itu sebenarnya adalah faktor dari luar atau faktor ekstrinsik. Kemudian kalau faktor intrinsik itu adalah berasal dari dalam diri kita untuk bagaimana kita menghargai diri kita untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ya banyak jenisnya ya, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bersikap sopan, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian nanti juga di disiplin positif ini kita belajar bagaimana posisi kontrol kita, apakah kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Nanti ada posisi kontrol nanti. Jadi Mem Yosi tadi apakah sifatnya kepada Pak Ariel tadi sebagai penghukum, apakah seperti itu? Kalau tadi Mem Yosi lakukan adalah memberikan imbalan tadi ya, atau merayu ya tadi. Nah, itu berarti bisa posisi kontrol kita sebagai teman. Tetapi juga bisa saja posisi Mem Yosi tadi sebagai penghukum. Misalnya tadi disampaikan bahwa Pak Ariel kalau tidak mau membuka kepalan tangan maka tidak boleh masuk ke ruang elektronika. Nah, itu berupa sebuah hukuman juga seperti itu. Nah, kemudian juga realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha untuk memandangi pandangan orang lain tentang dunia.
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya, yaitu ada bertahan, hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah teori-teori tentang disiplin positif. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan ya, kita harapkan kita kembangkan di dalam diri kita terkait dengan disiplin positif yang dikontrol oleh diri kita. Yang pertama ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita kembangkan kepada siswa selaku kita Bapak Ibu guru. Nah, ini teori motivasi tadi sudah saya sampaikan, ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu biasanya adalah dia untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu misalnya hukuman. Nah, tadi artinya kita berbuat sesuatu kebajikan itu, berbuat sesuatu yang baik itu dipengaruhi oleh dari luar. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Karena hukuman, misalnya Pak Ariel masuk pagi, dia masuk pagi karena mungkin takut ditegur oleh kepala sekolah. Berarti itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi. Misalnya masuk pagi karena ingin dipuji oleh rekan sekerjanya misalnya, berarti itu adalah masih ada motivasi eksternal karena untuk menghindari, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari institusi dan sebagainya. Nah, yang paling tepat adalah bagaimana kita membentuk disiplin positif itu adalah dari internal. Jadi untuk menghargai diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain, misalnya karena hadiah-hadiah. Mungkin kalau kita menjadi orang yang rajin masuk setiap hari karena ingin mendapatkan penghargaan guru berprestasi dan sebagainya, berarti itu sudah ada faktor eksternalnya. Yang kita harapkan adalah motivasi yang berasal dari diri kita. Kita disiplin masuk kerja, kita disiplin masuk kelas, itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, tidak dipengaruhi oleh gara-gara mungkin kurikulum mengawasi kegiatan pembelajaran atau takut kepada kepala sekolah dan sebagainya, seperti itu. Jadi ada teori motivasi perilaku manusia terkait dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, ini adalah beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita merdeka atau bebas itu bukan karena perintah atau faktor eksternal, tetapi kita bisa mengendalikan ataupun mengatur diri kita sendiri. Itu dari filosofi, salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu sangat banyak sekali yang kita pelajari dari filosofi-filosofi seperti menuntun siswa menuju kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu sekarang yang kita coba kembangkan. Kemudian menghamba kepada siswa, yang artinya adalah kita melakukan pembelajaran berpusat kepada siswa. Ini salah satu filosofinya. Nah, kemudian ada restitusi Bapak Ibu. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia tadi, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya Bapak Ibu, di dalam melakukan atau di dalam kita membentuk disiplin positif kepada siswa, itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada murid itu untuk mencari solusinya. Jadi seperti halnya kita melakukan coaching, artinya kita mencoba menggiring mereka
tidak berdasarkan arahan-arahan atau masukan-masukan dari kita. Tapi kita mencoba mereka untuk berpikir, mencari solusi yang mereka hadapi. Nanti kita bisa dipraktekkan oleh lebih lanjut oleh Bu Dewi nanti tentang segitiga restitusi ataupun posisi kontrol yang dilakukan guru kepada murid untuk membentuk disiplin positif. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan paksaan, kemudian menuntun, untuk melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, kemudian fokus kepada karakter, bukan pada tindakan, kemudian fokus kepada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini mengapa keyakinan bukan peraturan saja, karena biasanya keyakinan itu terbentuk dari faktor internal. Kalau peraturan itu biasanya adalah faktor-faktor yang berasal dari eksternal. Seperti halnya misalnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ya, bila mengendarai kendaraan roda 2, berarti itu adalah peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan dan sebagainya. Mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan misalnya selalu mengembalikan buku pada tempatnya, berarti itu adalah bentuk sebuah tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau keyakinannya adalah bagaimana kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas adalah komitmen ya, menghormati orang lain. Komitmen juga. Kemudian melakukan kekerasan, ini berarti kalau keyakinan kelas adalah keselamatan, menghargai orang lain. Jadi ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, yang kita harapkan adalah munculnya adalah keyakinan-keyakinan ini agar motivasi dari internal itu bisa tumbuh bagi diri kita maupun kepada siswa kita. Sampai di sini ya Bu Dewi. Betul Pak. Iya, saya sampai kepada keyakinan kelas seperti itu. Mungkin itu materi sedikit. Pada intinya dari materi yang saya sampaikan tadi adalah Bapak Ibu, bagaimana kita menumbuhkan motivasi itu berasal dari intrinsiknya. Menciptakan budaya-budaya disiplin itu bisa tumbuh karena dari diri kita sendiri gitu, bukan dari faktor eksternal. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita seperti yang kita pertanyaan pemantik yang di depan tadi, bahwa ini saya sudah stop screen ya. Ya Bapak sudah. Ya. Jadi pada intinya adalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi, bahwa kita perlu membudayakan kepada siswa itu bahwa disiplin positif, dalam artian disiplin ini adalah banyak nilai-nilai kebajikan yang harus dimunculkan ya, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita komitmen tadi, itu berasal dari diri kita sendiri, motivasi berarti dari dalam. Nah, bagaimana bentuknya tadi yang kita sampaikan, bahwa hukuman seperti hukuman membaca. Padahal tujuannya sebenarnya yang sudah pernah kita lakukan adalah hukuman membaca ini adalah tujuannya agar mereka misalnya dia supaya tingkat literasinya tinggi atau dia rajin belajar, rajin membaca. Tetapi perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa tidak semua siswa
itu juga suka membaca. Mungkin cara belajarnya dia tidak seperti itu. Jadi membaca kepada orang-orang atau kepada siswa-siswa tertentu itu adalah dalam bentuk seperti hukuman. Nah, seperti hukuman. Membersihkan lingkungan demikian juga tadi yang sudah kita bahas bahwa dapat sebenarnya tujuan kita misalnya agar mereka kita berikan hukuman membersihkan halaman sekolah. Tujuannya adalah mereka akan mencintai lingkungan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang belum tentu juga bagi siswa bahwa membersihkan halaman itu seperti tadi halnya malu mungkin kepada siswa yang lain seperti yang Pak Sabril sampaikan. Jadi mungkin itu menjadi hukuman juga bagi mereka. Kemudian penghargaan tadi yang disampaikan oleh Pak Hendrianto bahwa memang benar bahwa penghargaan kadang-kadang itu juga mengurangi prestasi mereka, justru mengurangi prestasi mereka karena mereka hanya terpacu kepada penghargaan, juga menimbulkan kecemburuan misalnya yang disampaikan Pak Hendrianto tadi. Gara-gara mungkin karena orang mengejar prestasi karena penghargaan yang kita berikan kepada siswa. Nah, ini perlu dalam memberikan penghargaan kepada siswa, hanya nanti kita atur modelnya bagaimana triknya agar anak-anak kita berprestasi itu jangan sampai hanya mengharapkan sebuah penghargaan, karena itu adalah menjadi motivasi eksternal mereka. Gara-gara penghargaan, kemudian mereka mengejar prestasi dan sebagainya. Yang kita perlu tumbuhkan saat ini adalah bagaimana memotivasi internal supaya mereka bisa melaksanakan atau menciptakan budaya-budaya positif, keyakinan-keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan itu berasal dari diri mereka. Jadi seperti menghargai orang lain bukan karena terpaksa, kemudian berkomitmen, berdisiplin hadir di sekolah bukan karena motivasi eksternal seperti itu. Kira-kira materinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi inti materi yang ingin saya sampaikan bahwa motivasi internal itulah hal yang terpenting bagi kita untuk menciptakan budaya positif kepada siswa dan kepada Bapak Ibu guru semuanya, bukan karena faktor eksternal. Saya kira demikian Mem Yosi yang materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya serahkan dulu kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ho atas pemaparannya. Waktunya pas 30 menit dimulai dari 7.45. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Oho selaku pemateri pertama telah menjabarkan kepada kita semua mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi dan juga keyakinan kelas. Untuk saat ini memang siswa-siswi kita masih ataupun kita pribadi selaku guru masih terfokus kepada motivasi yang berbentuk eksternal. Nah, bagaimana bisa mengembangkan motivasi yang internal? Kami semua menunggu pemaparan berikutnya dari Ibu Dewi Kinasi. Semoga bisa memberikan perubahan kepada kita semua dalam mindset kita bahwa bisa menumbuhkan motivasi internal yang datang dari diri sendiri, tidak tergantung dari pihak luar yang berkontribusi seperti kepala sekolah ataupun pihak-pihak lain yang memaksa kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang guru. Baiklah Bapak Ibu guru hebat SMK Negeri 3 Batam yang masih stay tune. Nah, di workshop ini kita persilahkan kepada Ibu Dewi Kinasi untuk memberikan pemaparan pada materi berikutnya. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mungkin nanti pada akhir sesi kita buka pertanyaan. Kalau takut pertanyaannya lupa, boleh ditulis saja di kolom chat, nanti kita bacakan satu persatu. Demikian ya Bapak Ibu untuk peraturannya. Kita persilakan kepada Ibu Dewi Kinasi dimulai dari jam 8.18, kita finishnya jam 9.45 ya. Saya kurang bagus di matematikanya. Oke, silakan Bu Dewi. Pakai kalkulator aja, Men. Ya, baik Bu Yosi. Terima kasih atas waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin dulu Bapak Ibu, saya off kamera karena posisi sedang merecord, jadi nanti takut jaringan tersendat. Saya melanjut dari materi yang sudah Pak Oho sampaikan. Sebentar ya Bapak Ibu. PowerPoint-nya sudah terlihat, Umu? Sudah, Ibu? Baik. Dari apa yang sudah disampaikan dengan Bapak Yakabus Nugroho, bahwasanya poin saya ada di 4 tadi ya, yang di depan. Atau letak binakannya kemarin. Ada, dari poin 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu restitusi di 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia, kita masuk slide ke... Oh iya, mana? Temannya ada. Oh udah ini. Letak di sini. Sebentar. Iyalah. Ya, jadi semua ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu berikutnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bahwasanya setiap kita akan membutuhkan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Artinya butuh penguasaan, butuh pengakuan dari teman, lalu kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Anak-anak juga butuh kesenangan dan kita juga butuh kebebasan. Jadi happy semuanya. Ini adalah basic atau dasar dari kebutuhan manusia. Kalau misalnya nanti kita menghadapi siswa yang agak aneh gitu, misalnya dia sampai pas kita ngajar tiba-tiba ada siswa yang nyelutuk atau ada beraksi lain, mungkin mengetok-ngetok pensilnya di meja atau memainkan musik dengan memukul-mukul meja. Nah, itu berarti ada siswa yang sedang memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Begitu juga kalau misalnya ada siswa yang sudah sudah potong rapi, rambutnya sudah rapi, lalu bajunya juga sudah rapi, sudah mengikuti dari aturan sekolah, tiba-tiba kita tidak mengapresiasi kerapiannya itu. Nah, suatu hari kemudian dia untuk apa ya saya sudah rapi-rapi sini tapi rapi-rapi begini tapi tidak ada apresiasi dari sekolah. Nah, nanti muncul kejenuhan dia, terus dia tiba-tiba nyeleneh, tiba-tiba rambutnya itu ada garis di tengahnya atau garis di sampingnya, kanan dan kirinya dikasih garis kecil, itu dipotong yang ada garisnya begitu ya Pak Ariel ya. Kadang-kadang ada siswa yang seperti itu modelnya. Nah, itu dia sedang memenuhi kebutuhan untuk diperhatikan atau diberikan butuh perhatian atau kasih sayang, seperti itu. Jadi kadang-kadang ya siapa sih yang tidak mau senang, siapa yang tidak mau bebas. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia. Berikutnya, apa itu posisi kontrol? Jadi kita punya 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik punya 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama posisi kita adalah sebagai penghukum. Nah, sekarang kita coba, kita ada di posisi mana? Kita sendiri yang bisa mengukur. Apakah kita ada di posisi penghukum? Ataukah kita sebagai ada di posisi pembuat orang merasa bersalah? Apakah kita sebagai guru di posisi teman? Apakah kita sebagai guru di posisi pemantau? Atau kita sebagai posisi manajer?
Jadi di sini ada motivasi seperti yang disampaikan sama Pak Oho, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil. Jadi untuk identitas gagal ini dia kontrol dari luar, identitas berhasil kontrol dari luar juga, tapi identitas berhasil dan sukses itu dari diri sendiri. Kenapa begitu? Karena kontrol dari diri sendiri itu dia lebih menghargai diri sendiri, sedangkan identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar atau identitas gagal, yang pertama itu menghindari hukuman, dan yang kedua mengharapkan imbalan atau berharap sesuatu, ya, berharap sesuatu atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, sekarang kita sama-sama merefleksi diri kita ada di posisi mana. Ini guru berbuat. Kalau kita sedang berada di posisi guru sebagai hukum, sebentar. Sebentar. Kalau kita sedang berada di posisi penghukum, guru berbuat. Misalnya seperti ini, guru itu berbuat menghardik, menunjuk siswa, menyakiti, atau menyindir perasaan siswa. Ini yang dilakukan sebagai kalau kita sedang berada di posisi penghukum. Terus kalau kita sedang berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, itu guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan ini, itu, bla 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 bla. Terus atau ibu kecewa banget dengan yang sudah kamu lakukan. Ibu kecewa loh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Ibu berharapnya begini, begitu, begini, begitu. Nah, ini posisi kita sedang berada di guru sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kalau kita memposisikan guru sebagai teman, itu biasanya guru berbuat seperti ini, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Begitu juga untuk pemantau, dia menghitung dan mengukur, kamu sudah selesai atau belum yang kamu kerjakan kemarin. Nah, seperti itu. Nah, yang posisi kita sebagai posisi guru sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya siswa remedial, ya, kita tanya dulu, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa ibu remedialkan? Iya bu. Kenapa? Karena nilai saya kurang bu. Nah, kenapa bisa nilai kamu kurang? Karena saya jarang masuk di kelas ibu. Nah, itu dia. Kenapa kamu bisa jarang masuk di kelasnya ibu, nak? Karena saya jadwalnya ibu tuh hari Senin. Saya kalau hari Senin pagi, kalau hari Minggu malam itu saya lembur bu. Saya kerja di Bukit Kemuning, di jualan dimsum di Bukit Kemuning. Jadi kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu sampai jam 2 malam. Setelah itu paginya tidak ada yang membangunkan saya. Loh, kok bisa? Emang orang tua kamu di mana? Orang tua saya ada di Jambi bu, Trans. Terus kamu di sini ikut siapa? Saya kos bu. Jadi ya saya bangun sendiri, misalnya seperti itu. Jadi posisi kita itu lebih ke bertanya ke siswa, lalu siswa menemukan solusi ke depannya seperti apa. Berikutnya, ini guru berkata. Kalau tadi guru berbuat, ya. Kalau guru berkata, bagaimana guru berkata ketika dia ada di posisi penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalnya kayak Umu tadi, ya, Bu Yosi tadi bilang, awas ya kalau Ariel nggak kasih tahu, Ariel nggak boleh lagi ke ruang rektor selama 1 minggu. Nah, itu sebagai posisinya Umu sebagai penghukum. Begitu juga kalau misalnya membuat orang bersalah, yang dikatakan guru biasanya seperti ini. Seharusnya kamu sudah tahu
Ibu sudah lelah sekali untuk menyampaikan hal ini. Ibu stres. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini kata guru ketika guru itu sedang memposisikan sebagai teman. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu waktu itu. Ya, kamu lakukan ya demi ibu misalnya. Terus kalau untuk pemantau, ingat nggak apa peraturan sekolah? Misalnya gitu. Selanjutnya, apa yang harus yang dikatakan oleh seorang guru sebagai manajer? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi lebih menggiring siswa untuk mencari solusinya sendiri. Berikutnya, hasil ketika kita menjadi penghukum, siswa itu akan memberontak, betul tidak Bapak Ibu? Siswa akan menyalahkan orang lain dan akhirnya siswa itu mau dia berbohong karena tidak mau disakiti, tidak mau dihardik, tidak mau ditunjuk-tunjuk, maka dia rela berbohong. Nah itu. Berikutnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Berikutnya lagi dia tergantung sama teman. Terus pemantau menyesuaikan diri kalau diawasi, kalau nggak diawasi yaitu tadi lengah, misalnya membaca buku kata Pak Ariel tadi ya, kalau nggak diawasi ya udah loss. Selanjutnya kalau kita sebagai manajer akan menguatkan pribadinya dia. Berikutnya lagi murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus kalau yang dipembuat rasa bersalah, ya maaf ya, aku salah. Terus kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, misalnya saya pikir Bu Putri teman saya, ternyata begitu. Nah kadang-kadang ada siswa yang sudah menganggap kita teman, nanti ketika kita melakukan tindakan, siswa kadang-kadang kecewa dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata begitu Ibu. Nah, sebagai pemantau berapa banyak bintang yang sudah harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini dia lebih ke mengukur atau menghitung. Seterusnya manajer. Bagaimana caranya ya supaya bisa memperbaiki keadaan. Nah, selanjutnya tadi yang siswa tadi yang bekerja malam itu tadi, dia akan mencari solusi sendiri. Baik Bu, kalau begitu ya, siapa saja yang di rumah? Tidak ada Bu, saya kos. Terus siapa yang membangunkan kamu? Tidak ada Bu, karena orang tua saya ada di Jambi, saudara saya juga tidak ada di sini. Jadi apa kira-kira yang akan kamu ambil solusinya supaya kamu tidak remedial lagi semester besok, supaya nilai kamu tidak kosong? Sepertinya saya harus pasang alarm Bu di jam saya supaya saya bisa terbangun sendiri. Nah ini letak posisi murid berkata seperti itu ya di posisi manajer. Dampak kepada murid mengulang kesalahan. Lalu yang membuat merasa bersalah, pasti nanti akan siswa merasa rendah diri ya, karena dia merasa bersalah akhirnya nggak pede dia. Terus lemah, tidak mandiri, tergantung. Berikutnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kira-kira setelah ada penjelasan ini, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang harus kita lakukan? Posisi apa yang bagus untuk kita? Silakan Bapak Ibu. Bu Yosi mungkin posisi mana yang paling tepat untuk kita? Baik Bu Dewi, semuanya sepertinya posisinya pernah diperankan. Ya. Tergantung juga dari kasus yang kita hadapi terhadap siswa. Jadi bisa diposisikan diri sesuai dengan kasus dan karakter siswa yang kita hadapi. Ya.
Tapi kalau menurut saya lebih baik kita memberikan arahan kepada siswa kita itu untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, ketimbang kita memberikan atau mendikte apa yang dia harus lakukan. Tapi terkadang sulit juga untuk melakukan penyebab. Kita sulit untuk mendapatkan atau mendeteksi penyebab anak-anak kita itu melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan, misalnya dalam pembelajaran, disebabkan karena kurangnya waktu yang kita miliki untuk secara personil terhadap mereka, karena banyak anak-anak yang harus kita layani, dan yang berbagai alasan lainnya, kurangnya teknik, ya bisa kita katakan teknik, bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada siswa sehingga mereka merasakan kita ini adalah bagian dari temannya, sehingga bisa mereka menceritakan apa sebenarnya yang terjadi terhadap diri mereka. Jadi intinya posisi kita itu tergantung dari karakter siswa dan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu Ibu Dewi. Siap. Ya, jadi terima kasih Bu Yosi. Jadi rata-rata kita pernah ada di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun dalam paradigma baru kita diarahkan untuk bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer. Tapi betul kata Bu Yosi, kita di SMK ini dilema ya. Dilema mana yang bagus kita lakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video ini ya Bapak Ibu, kita lihat bagaimana video segitiga restitusi ya. Tadi restitusi sudah disampaikan sama Pak Oho, bahwasanya restitusi itu nanti akan mengarahkan siswa untuk mencari solusi atas masalah dia sendiri. Oke, kita lihat videonya dulu. Kita lanjut lagi ya. Kita sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik yang dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini kita lanjut posisi buat rasa bersalah ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, terima kasih Pak Ariel. Oke, Bude. Saya masih stop screen. Ya, stop dulu. Saya lanjut lagi presentasi Bapak Ibu.
Bagaimana nih Bapak Ibu yang lain, kira-kira apa hasil dari video yang sudah ditayangkan? Mungkin satu saja yang menjawab, siapa mewakili? Oke. Ya, silakan Pak Riki. Ya, Pak Riki mungkin bisa dikomentari ya dari sedikit saja komentar dari Bapak terkait dengan video yang barusan ditayangkan oleh Pak Aril. Terima kasih kesempatannya Bu Dewi atas yang diberikan. Memang ketika kita memberikan punishment kepada anak-anak yang terlambat yang telah diberikan tadi videonya, beberapa hal yang diperlihatkan bahwa ada beberapa cara yang untuk merubah sifat anak-anak supaya bisa berubah tanpa harus menghukumnya, tanpa harus menjudge-nya supaya tidak menjadi anak yang bandel seperti itu. Nah, pola-pola tadi itu mungkin bisa jadi membantu kita dalam belajar mengajari anak-anak itu supaya mereka tidak dendam kepada kita, bisa masuk ke pikiran mereka bagaimana mereka itu bisa berubah dari satu hal yang negatif menjadi positif. Contohnya tadi terlambat yang ditunjukkan oleh si apa tadi namanya Bu? Lupa saya namanya. Aren ya. Aren. Jadi memang beberapa anak kita sendiri itu banyak yang terlambat. Walaupun mereka sudah diberikan punishment yang cukup berbeda-beda dari beberapa orang guru ataupun piket juga. Dari sini juga saya bisa melihat bahwa ternyata ada yang belum kita terapkan di sekolah kita. Mungkin ada yang sudah menerapkan tapi belum ada sebagian. Dari video ini mungkin saya maaf. Luar biasa dek. Mungkin saya dapat banyak belajar dari sini tentang seorang manajer yang mengatur siswa tanpa harus menjadi siswa tersebut dendam dengan kita, tidak menjudge dia jadi anak yang nakal ataupun yang lainnya. Bahkan mereka bisa kita posisikan jadi seorang pelajar yang baik. Seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Pak Riki sudah mewakili dari teman-teman. Jadi bahwasanya mungkin kita pernah mengalami di berbagai 5 posisi itu ya, 5 posisi. Namun tadi sampaikan bahwasanya posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Jadi siswa tidak lagi dendam sama kita, karena kalau dendam dengan kita pastinya akan berefek ke tidak suka dengan pembelajaran kita dan nanti ya seperti itu cabut-cabut dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Riki. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke segitiga restitusi. Sedikit lagi ya. Ya. Saya lanjutkan lagi ke segitiga restitusi. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya restitusi itu apa? Restitusi itu mengajak siswa melakukan suatu perubahan dengan cara menyadari kesalahannya dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Nah, ada 3 langkah yang harus kita jalani dalam segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini, apa yang harus kita lakukan? Setiap orang pasti pernah melakukan bersalah, itu supaya stabil ya. Setiap orang pasti pernah melakukan bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, lebih jelasnya ada di sini.
Dalam menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang dikatakan guru, berbuat salah itu wajar kok, manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, maka apakah kamu sudah bersikap baik pada diri sendiri? Terus berikutnya, apa yang kita lakukan ketika kita naik ke posisi validitas kebutuhan. Jadi setelah kita membuat siswa ini menjadi stabil, kita masuk ke validitas kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan, setiap kita pasti punya alasan mengapa kita melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan? Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia ya. Jadi validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Apakah dia ingin dicintai, ingin dikasih sayangi, apakah dia ingin diakui, apakah dia kepingin bebas, atau dia kepingin senang, dan sebagainya. Jadi setiap yang siswa lakukan itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu tidak lain, tidak jauh dari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, ya, 5 kebutuhan manusia juga. Jadi apa yang dikatakan oleh guru? Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, misalnya kalau kasusnya pada siswa saya tadi yang dia sedang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa? Untuk bayar kos sama uang sekolah, untuk makan ya. Karena orang tuanya ada posisi di Trans Jambi, jadi susah untuk komunikasi sama orang tuanya sehingga transferannya sering terlambat. Nah, dia bekerja itu ada alasannya untuk memenuhi kebutuhannya itu, membantu orang tua untuk membayar kos atau untuk makan dan sebagainya. Lalu saya sampaikan ke siswa, Ibu salut dengan cara kamu lebih hebat dengan teman-teman yang lainnya. Kamu sudah mandiri, sedangkan teman-teman yang lainnya masih mengharapkan uang dari orang tua. Tapi lebih baik lagi kalau kamu bekerja dan konsekuen dengan sekolah. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita tahap yang terakhir, menyatakan keyakinan. Misalnya nilai apa nih yang sudah kita sepakati. Kesepakatan kelas ini biasanya kita mulai saat ini nih Bapak Ibu. Jadi awal semester ini setiap kita masuk ke dalam kelas kita bikin kesepakatan kelas. Terus supaya nanti ketika anak melenceng dari yang sudah kita sepakati, kita bisa reminder, kita ingatkan lagi bahwasanya kita pernah loh di awal kemarin membuat kesepakatan. Kalau perlu dituliskan di dalam buku catatan mereka di awal semester, itu kesepakatan kelasnya apa. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita lihat menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya merugikan orang lain Bu, atau menghargai orang lain Bu. Nah, terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa, Nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Terakhir, Pak Aril, bantuan lagi Pak Aril, ini yang terakhir untuk
segitiga YouTube ya Pak Ariel. Segitiga restitusi, posisi kontrol manajer. Pak Ariel monitor. Siap Bude, saya ketik dulu. Kirain Ariel udah tidur. Oke. Saya stop share. Share. Ya, saya sudah stop Pak Ariel. Segitiga restitusi. Huruf pengira. Restitusi, posisi kontrol manajer. Oh. Restitusi. Manager. PGP A5 modul 1.4. Oke, siap. Eka Budi Setiawan ya Pak? Ya, Eka Budi Setiawan. Sabar, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Waduh. Oke, ini cap, ini dia bagikan. Oke, kedengaran? Kedengaran Ariel. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu nanti di komentari ya. Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih Pak Ariel. Ya. Oke, Bapak Ibu, sudah kita saksikan bersama video terakhir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi banyak menambah wawasan Bapak Ibu semua atas apa yang akan kita lakukan ke depan. Terakhir, mungkin langsung ke tanya jawab begitu, Bu Yosi. Ya Ibu, baik. Ya. Bapak Ibu, terima kasih masih bersedia untuk tetap hadir di kegiatan kita malam ini. Bapak Ibu, ada yang setelah mendengarkan pemaparan dan menonton video inspiratif, adakah yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita, Bapak Yakabus Nugroho dan Ibu Dewi Kinasih. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Apakah memang sudah dipahami? Pak Mubir? Ya. Yosi, saya cuma nambahkan sedikit aja. Silakan Bapak. Untuk penjelasan Bu Dewi dengan Pak Uhu dan Bu Dewi ya, tentang 5 kebutuhan pokok ini perlu juga disampaikan teori siapa kan gitu, biar lebih mantap. Bisa Bu, tahu Bu Dewi, teori siapa itu Bu? Itu teorinya orang Jawa Bu, namanya Maslow. Maslow. Mas kan? Maslow. Itu aja Bu nambahkan biar lebih keren Bu. Jadi ada disampaikan ini menurut Mas Abraham Maslow. Itu aja menambahkan ya. Terima kasih atas inspirasinya. Ya. Terima kasih Bapak Mubin atas penambahan informasinya tentang teori kebutuhan dasar manusia ya Pak, yang ada 5 teori tadi. Terima kasih Pak Mubin sekali lagi. Kami buka kesempatan lagi kepada Bapak Ibu. Kita insya Allah closing jam 9.30 ya. Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya jika ada informasi atau sharing tentang pengalaman pribadi. Silakan Bapak Syafril Putra yang sudah raise hand. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yosi sebagai moderator dan Pak Yakabus Nugroho serta Bu Dewi Kinasih sebagai pemateri. Ada 2 mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, Bu. Yang pertama, seberapa besar pengaruh faktor intrinsik
dan ekstrinsik bagi siswa. Yang kedua, kita disuruh untuk, atau dianjurkan ya tadi, memberi punishment kepada siswa kita berupa sebagai manajerial. Nah, bagaimana caranya untuk kita semua melakukan itu, Bapak Ibu? Langkah-langkah yang kita lakukan. Sebab kan sekarang yang terjadi di sekolah kita, kebanyakan guru atau saya sendiri adalah sebagai pemberi, yang pertama tadi hukuman, pemberi hukuman gitu, Bu. Jadi untuk langkah sebagai manajerial itu gimana caranya? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ariel atas pertanyaannya. Ada dua ya. Yang pertama adalah seberapa besar pengaruh motivasi ekstrinsik dan intrinsik kepada siswa kita. Dan yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Silakan Pak Oho atau Bu Dewi yang menanggapi. Baik, terima kasih Pak Sapril atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab terlebih dahulu, nanti bisa dilengkapi atau ditambahkan oleh Bu Dewi Kinasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Sapril, seberapa besar pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal kepada siswa kita ya Pak Sapril ya? Nah, ya Pak. Kalau menanyakan menurut saya, kalau menanyakan seberapa besar pengaruhnya, itu adalah tergantung kepada perlakuan kita kepada siswa dan siswa itu sendiri. Jadi bisa saja faktor eksternal itu menjadi dominan di siswa, bisa saja. Lebih besar, artinya pengaruh eksternal itu bisa saja terbentuk kepada siswa, dipengaruhi oleh bagaimana kita memperlakukan siswa untuk membentuk disiplin positif yang kita, budaya positif yang kita bicarakan pada malam hari ini. Bisa saja juga faktor internal itu bisa saja menjadi faktor yang dominan, bisa juga lebih yang besar pengaruhnya. Oleh karena itu kita melalui pendidikan guru penggerak dan pengalaman-pengalaman yang kita terima, kita bagikan ini adalah bagaimana kita supaya faktor internal itu menjadi faktor yang dominan di dalam membentuk ataupun membentuk budaya positif ini. Nah, salah satunya bagaimana kita membentuk faktor-faktor internal adalah menghindari beberapa hal seperti pemberian penghargaan. Ya, pemberian penghargaan itu kalau teori di budaya positif ini, dia akan mengurangi daripada motivasi internal sendiri, karena dia sudah terbiasa terpancing dengan adanya penghargaan dari luar. Kemudian kita menghindari hukuman-hukuman kepada siswa. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan siswa itu gagal untuk membentuk budaya positif dengan cara menghukum, kemudian bagaimana dia membuat rasa bersalah dan sebagainya. Nah, langkahnya adalah bagaimana kita supaya berusaha untuk menghindari hukuman ini kepada siswa. Itu adalah sesuatu yang berat kepada saya pribadi selama menjadi guru ini. Setelah kita belajar di guru penggerak, bagaimana kita supaya mengurangi hukuman-hukuman, penghargaan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Yang sebenarnya hukuman itu adalah bisa memberikan mengurangi daripada motivasi intrinsik itu. Nah, seperti menghukum misalnya, saya kadang-kadang memukul kepala mereka menggunakan mikrofon pada saat apel. Itu sebenarnya tidak boleh, karena itu bisa membuat siswa menjadi dendam, membuat mereka menjadi malu dan sebagainya. Nah, pelajaran yang kita ambil, yang saya ambil adalah bagaimana sekarang kita meningkatkan kesabaran kita untuk menumbuhkan budaya-budaya positif itu. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal agar dominan, karena itu dipengaruhi juga oleh kita. Kalau
Kalau kita sudah terbiasa memberikan penghargaan, memberikan hukuman, maka motivasi intrinsik itu jadi menjadi berkurang, ya, mengurangi kreativitas mereka karena diberikan penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan, mereka tidak jadi kreatif lagi. Jadi seperti itu. Jadi terkait pertanyaan Pak Sapril itu, mana yang dominan, sebenarnya kembali lagi kepada perlakuan kita kepada siswa kita. Bagaimana kita membentuk supaya motivasi intrinsik itu bisa muncul di dalam diri siswa dan diri kita sendiri juga selaku guru juga. Karena ada hal-hal yang perlu kita munculkan motivasi intrinsik terhadap aktivitas kita, keseharian kita sebagai seorang guru. Kemudian pertanyaan Pak Sapril terkait dengan langkah-langkah kita supaya bisa menjadi manajerial tadi ya. Karena kita selama ini yang kita lakukan kebanyakan adalah menghukum, tidak melakukan posisi kita sebagai manajer tadi. Yang kita harapkan adalah supaya kita posisinya sebagai manajer agar anak-anak bisa membiasakan diri untuk melakukan keyakinan-keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi mungkin disampaikan bahwa langkah-langkahnya kita melakukan segitiga restitusi ya. Yang pertama kita harus menstabilkan kondisi dulu ya, menenangkan siswa, dalam artian kita menenangkan siswa dulu, tidak kita ujuk-ujuk misalnya langsung marah dan sebagainya. Kita coba melalui langkah itu dulu. Kemudian memvalidasi kebutuhan dulu. Anak ini karakternya seperti apa? Seperti apa kita harus pahami juga. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, mudah-mudahan dengan 3 langkah segitiga restitusi itu membantu kita selaku guru bisa menjadi posisi manajer. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Dewi bisa menambahkan terkait 2 pertanyaan yang disampaikan Pak Sapril. Terima kasih Bu. Bu Dewi menambahkan. Baik Pak Oho, sedikit saja mungkin saya menambahkan di poin pertama. Kita berdiskusi saja ya Pak Ariel ya. Jadi tadi yang pertama unsur pengaruh dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi yang saya pahami unsur eksternal dan internal. Unsur eksternal itu banyak sumbernya, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, bisa dari teman, sepermainan dan sebagainya. Kalau unsur intrinsik itu berarti unsur yang datang dari dalam diri kita sendiri. Menurut saya sangat berpengaruh sekali ya. Unsur internal ini mempengaruhi dari internalnya anak. Kalau misalnya keluarga itu mendukung, memotivasi, misalnya saja siswa hobi main futsal, dia sudah punya keinginan sekolah di bidang agama. Tapi kalau keluarganya tidak mendukung atau dari segi biaya, dengan pertimbangan biaya dan sebagainya tidak mendukung, maka intrinsiknya dia bisa kendor. Nah, terus ya kita kaitkan saja Pak dengan hobi siswa. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu sangat mempengaruhi ya. Eksternal sangat mempengaruhi internal, tapi akan lebih bagus lagi kalau motivasi itu datang dari dalam dirinya sendiri. Insya Allah dia akan jadi. Tapi kalau hanya orang tuanya saja yang mendorong kamu jadi ini, kamu jadi itu, dia sendiri tidak hobi di situ, bukan passionnya dia, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Itu saja mungkin yang saya tambahkan Pak Oho, Pak Ariel, dan Bu Yosi, teman-teman.
Baik, terima kasih Ibu Dewi dan Pak O. Bagaimana Pak Ariel, sudah bisa diterima? Ya, kita diskus saja ya Umu ya. Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu hebat, guru SMK Negeri 3 Batam, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab dikarenakan waktu juga yang membatasi keinginan kita untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi-materi budaya positif ini. Boleh saya simpulkan sedikit, setelah itu akan ada closing statement. Setelah closing statement mungkin dari pemateri ya, bisa Pak Oho atau Bu Dewi, dan dilanjutkan terakhir dengan kegiatan foto bersama. Kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan diisi kolom presensinya. Untuk malam ini, alhamdulillah materinya sungguh luar biasa untuk kita semua. Semoga kita bisa ber-13 dihadir di malam ini, di forum ini, termasuk pematerinya, ada 2 orang, bisa berbudaya positif, menerapkannya dalam keseharian kita, melayani peserta didik kita. Memang setelah mengikuti workshop ini, bisa saya pribadi melakukan introspeksi terhadap budaya apa yang sudah saya lakukan selama ini, terutama dalam posisi sebagai 5 posisi kontrol tadi. Nah, semoga kita semua bisa untuk menuju ke posisi ideal sebagai posisi manajer. Begitu saja mungkin kesimpulannya dari saya. Closing statement boleh diberikan Pak Oho dan Bu Dewi untuk memperkuat dari materi yang sudah dipaparkan kurang lebih 2,5 jam ini. Silakan Pak Oho atau Ibu Dewi. Baik, Bu Yesi, mungkin Pak Oho izin saya dulu closing statement. Bahwasanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan baru atau paradigma baru buat Bapak Ibu semuanya, dan kita semuanya sudah pernah ada di dalam posisi itu, dan posisi mana kita tahu posisi mana yang paling ideal. Memang tidak mudah kita melakukan suatu perubahan, tapi dengan kita tahu apa itu restitusi, apa itu kebutuhan dasar manusia, dan apa itu kontrol ya, posisi kontrol, kita jadi bisa menerapkan pelan-pelan kita menerapkan untuk siswa kita menjadi siswa kita yang dengan tujuan siswa kita menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa kita yang makin percaya diri, dan siswa kita yang semakin mandiri. Yang terakhir, harapan saya mudah-mudahan setelah kegiatan webinar ini, teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa pelan-pelan memposisikan diri kita ada di posisi kontrol yang mana. Sebelum dan sesudahnya tentu akan ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita tahu dan sesudah kita tahu pasti akan berbeda ya. Begitu saja Bu Yosi, mudah-mudahan bermanfaat untuk malam ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Oho untuk closing statement-nya Pak Oho. Baik, saya kira sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan materi budaya positif. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan di akhir bahwa untuk menciptakan budaya positif ini memang kita sebagai seorang guru harus bersabar ya terhadap siswa dengan banyak karakter yang ada di siswa kita. Bapak Ibu jangan terpancing emosi. Saya kira kita juga harus mulai berlatih untuk bersabar menghadapi berbagai karakter siswa yang ada di sekolah kita, agar budaya-budaya positif itu bisa muncul berdasarkan dari motivasi internal mereka, bukan karena dari motivasi eksternal. Jadi satu kata kunci Bapak Ibu, mari kita bersabar, lebih amanah, kemudian lebih telaten di dalam mendidik siswa-siswi kita. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan untuk closing statement pada malam hari ini. Terima kasih.
mohon maaf apabila ada keterbatasan materi ataupun kekurangan-kekurangan kami di dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita siap untuk berdiskusi, berbagi apa yang kita peroleh di program pendidikan guru penggerak yang kita lalui dan akan kita lalui berdua ya, dan mudah-mudahan tentu Bapak Ibu yang lain juga saat ini berdua ya. Saya kira Bapak Ibu guru yang lain juga akan mengikuti proses seleksi untuk program guru penggerak, mudah-mudahan bisa lulus. Sukses. Makin banyak guru yang belajar, makin banyak pula kita bisa berbagi kepada banyak guru-guru kita. Jadi kita saling menggerakkan, saling berbagi kepada teman-teman kita yang ada di sekolah ataupun dimanapun mereka berada ya, artinya kepada siapapun kita berbagi. Kita khusus berbagi dulu dengan teman-teman yang ada di SMK 3 agar ada juga sesuatu yang diperoleh oleh kawan-kawan kita ada di SMK 3 setelah kami mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih, bersabar Bapak Ibu, mari kita telaten untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oho dan Ibu Dewi untuk closing statement-nya. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat SMK Negeri 3 Batam, silahkan dinyalakan kameranya, di-on-kan dulu. Pak Ariel ya, yang akan memimpin prosesi pengambilan foto. Nah, ya Pak Fajrison akhirnya muncul. Bapak di mana nih Pak? Di sekolah ya Pak? Sekolah Pak Fajrison ini. Pak Mubin di mana nih? Sekolah juga nih Pak Mubin ya. Kursinya di sekolah juga. Sama. Oh, luar biasa. Lili akhirnya muncul juga, walaupun dalam kegelapan. Ketahuan, kelihatan semua ya. Oke. Pro Putri masih on. Pro Putri. Bu Meta ada? Mungkin. Oke. Rela. Saya ambil. Absensinya belum bisa Pak. Absensinya Bu Uci klik tanda biru, nanti Bu Uci langsung tanda tangan di situ, baru submit. Nggak bisa, absen juga nggak bisa, Mem. Oh gitu ya Pak. Mungkin nanti dikirim ulang lagi. Atau bagaimana? Setelah kita closing nanti ya saya share screen dulu nanti. Oke, Ariel silakan dipandu. Oke, 3, 2, 1, tolong lihat kamera semua, smile, you don't cry. Oke, hasilnya lihat nanti di mading ya. Cukup sekali Ariel. Sudah Pak Ariel? Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadiran dari Bapak Ibu semua. Ya, semoga sukses. Baik, Pak Oho dan Ibu Dewi, terima kasih untuk 2,5 jamnya kurang lebih berbagi kepada kami semua. Ya, semoga ada lagi kegiatan positif lainnya yang bisa kita ikuti, sharing-sharing ilmunya Bu Dewi dan Pak Oho untuk merubah karakter kita dan mindset kita sebagai seorang guru di SMK Negeri 3 Batam menjadi lebih sabar, lebih amanah dalam mendidik siswa-siswi kita. Oke, kita cukupkan untuk malam ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu guru semuanya. Sampai ketemu lagi di sekolah besok pagi. Semoga tidak ada yang datang terlambat sama saya. Karena besok kita pikir ya Memli. RPP belum selesai Mem. Iya ya RPP. Besok deadline ya Bu Ci. Selamat lembur malam ini, sampai besok masih ada waktu. Oke, demikian saja saya selaku moderator. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dan kelemahan, kesalahan dalam memimpin kegiatan kita malam ini. Sampai ketemu lagi di workshop berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Selamat buat RPP Bu Ci. Pak Fajrison ya. Izin live ya Bapak Ibu. Izin live. Bapak Ibu. Assalamualaikum.